Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Wijirahani, NIM 202207100016. Dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Nusantara Al-Azhar, Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pendekatan Antropologis dalam Studi Islam. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Studi Islam dengan dosen pengampu Ustadz Muhammad Yusuf, LC MAG. Langsung saja pembahasan. Yang pertama, Islam sebagai objek studi, yaitu yang pertama antara Islam ideal dan Islam persepsi. Dalam secara biasa didefinisikan sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Wahyu tersebut terbentuk Al-Quran dan hadis sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wilayah studi Islam. Untuk memperoleh resepsi yang benar mengenai wilayah kajian studi Islam, perlu ditegaskan apa itu studi Islam. Istilah studi yang dimaksud dalam makalah ini adalah penelitian atau usaha untuk meneliti masalah dengan menggunakan metode dan prosedur penelitian yang benar. Sedangkan objek atau masalah utama yang menjadi fokus studi adalah agama Islam. Kemudian pendekatan penelitian tergantung pada objeknya, sehingga perlu dipahami bahwa penelitian agama memiliki dua sifat, yaitu normatif dan empiris. Penelitian terhadap agama Islam yang bersifat normatif atau teologis bertolak pada paradigma teologi atau iman, yaitu berdasarkan kepercayaan terhadap doktrin atau ajaran agama yang bersumber dari wahyu. Gejala-gejala keagamaan yang menjadi objek penelitian meliputi masalah-masalah yang kognitif keagamaan, seperti pengetahuan tentang perangkat tingkat laku yang baik yang dikehendaki agama. Yang kedua, perasaan keagamaan yang bergerak dalam empat tingkat, yaitu konfirmatif atau perasaan kehadiran Tuhan, responsif, merasa bahwa Tuhan menjawab kehendaknya, estetik, merasa hubungan akrab dengan Tuhan, partisipatif, menjadi kawan dengan Tuhan. Yang ketiga, pelaksanaan ritus keagamaan yang meliputi frekuensi, prosedur, pola, sampai makna ritus-ritus tersebut secara individual, sosial, dan kultural. Yang keempat, konsekuensi pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti etos kerja, hubungan interpersonal, kepedulian terhadap sesama. Yang B, antropologi sebagai pendekatan studi Islam. 1. Definisi dan sejarah antropologi. Istilah antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Antropologi adalah istilah yang digunakan dalam cabang keilmuan yang membicarakan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, antropologi disebut sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang usul-usul, aneka warna, bentuk fisik, dan istiadat dan kepercayaan pada masa lampau. Yang kedua, objek kajian antropologi. Antropologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri memiliki ruang lingkup dan lapangan penelitian yang luas, dan paling sedikit ada 5 masalah penelitian atau objek studi antropologi, yaitu 1. Sejarah asal dan perkembangan manusia. Yang kedua, sejarah terjadinya aneka warna makhluk manusia dari sudut ciri-ciri tubuhnya. Yang ketiga, sejarah asal, perkembangan, dan penyebaran aneka warna bahasa yang diucapkan manusia. Yang keempat, perkembangan, penyebaran, dan terjadinya aneka warna kebudayaan manusia. Yang kelima, asas-asas kebudayaan dari manusia dalam kehidupan masyarakat masa kini. Ditinjau dari pengertian antropologi sebagai dua disebutkan di atas, maka objek kajian dalam antropologi mencakup dua hal, yaitu keanekaragaman bentuk fisik manusia dan keanekaragaman budaya atau kebudayaan sebagai hasil cipta, karsa, dan rasa manusia. Yang ketiga, sasaran studi Islam dalam pendekatan antropologi.
Pendekatan antropologi dalam meneliti dan mengkaji agama juga dapat dipahami upaya memenuhi agama melalui wujud prakteknya dengan tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan cara-cara yang digunakan seperti disiplin dalam ilmu antropologi melihat suatu masalah dalam upaya memenuhi agama. C. Desain pendekatan antropologi. Dalam hal ini pendekatan antropologi ini sebagaimana disebut oleh Muhammad Dewan Raharjo dan Taufik Abdullah dan Muhammad Romli Karim bahwa antropologi dalam kaitan ini lebih mengutamakan pengamatan langsung bahkan yang sifatnya manfaat pendekatan antropologi. Apabila ditelusuri kembali peran yang dimainkan antropologi budaya dan sosial dalam mengkaji fenomena-fenomena yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang sedikit banyaknya memiliki keterkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan dan institusi-institusi yang ada dalam masyarakat, maka peran pendekatan antropologi paling tidak memberi kontribusi dan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memahami fenomena keagamaan yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari umat Islam. Yang kedua, memahami yang tepat tentang ajaran agama dapat membangkitkan reaktualisme ajaran-ajaran agama Islam. Yang ketiga, untuk dapat lebih memfungsikan peran agama dalam membangun secara nasional. Dan yang keempat, memahami keberagaman dan keunikan pola, corak, tingkat, dan keberagaman suatu komunitas tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Dari pembahasan yang telah diuraikan secara panjang lebar dapat disimpulkan bahwa antropologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan, cara-cara perilaku, tradisi-tradisi, dan nilai-nilai yang dihasilkan, sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya adalah berbeda-beda. Fenomena agama yang menjadi objek kajian dalam pendekatan antropologi yaitu yang pertama, skriptur atau naskah atau sumber ajaran dan simbol agama. Yang kedua, para penganut atau pemimpin atau muka agama. Yang ketiga, ritus, lembaga dan ibadah. Yang keempat, alat-alat. Yang kelima, organisasi keagamaan, tempat cara menganut agama, sekumpulan dan peran. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.